Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Obra. Siapa yang kita obrak pada podcast kali ini? Kemarin kita sudah mengobrak Ketua PC Kabupaten Pasuruan, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, PCINU Korsel. Pasti sahabat obraan sudah menunggu siapa yang akan kita obrak pada episode kali ini. Yang kita obrak pada episode kali ini adalah Ketua PAC Ansor Karas Magetan. Wah, selamat datang sahabat Marom. Ya, siap, sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Istom. Oh, mantap. Ya, kok bisa dari ujung barat Jawa Timur kok tiba-tiba ke Pasuruan yang ada di timur di Jawa Timur? Kok bisa ini, sahabat Marom? Oke, ini Kenapa kok datang yang pertama ke kita Pasuruan? datang mencari kitab suci. Waduh, Enggak, kalau mencari kitab Sunggokong suci jangan-jangan ke barat, jenengan. Cak. Ini kalau ke timur berarti mencari kitab. najis. Ya, Waduh. betul. Pertama tujuan saya dan sahabat-sahabat jajaran pengurus inti harian PAC Karas, pertama sowan teng makom Kyai Abdul Hamid Pasuruan Oh, makam Hamid. yang sudah dikenal di antero jagat karena Jagat dunia dan jagat kewalian ya. ya ini ditambah dunia maya ya. Dunia maya sekarang. Kita up dan nanti setelah ke makom baru sowan di sahabat Ansor Suwayuwo, karena kita pernah ketemu waktu syaroh di Tanggalan makom Yai Khalil, dan itu tidak ada rencana. Saya dengan sahabat ketua Iya, benar. semua sudah digariskan, Benar kita sekali. bertemu di hari itu juga dan tujuannya sama. Rutenya juga sama. Ya. Benar. Kita sepertinya sudah mempunyai ikatan Waduh, sebelum bertemu jagat. Jangan, saya laki-laki loh nanti. Ikatan Oh, batin di organisasi. Ikatan ya. batin di organisasi, benar. Nah, Nah, benar sekali, sahabat Marom. Nah, pada saat itu kita bertemu di makam Mbah Khalil karena saat itu Ranting Suwayuwo juga mengadakan ziarah ke muassis dan wali di Jawa Timur, juga sahabat dari Karas, dari PAC Karas juga sama gitu. ya, Pada saat itu gitu. cuma kita beda rute, Beda saya rute. ke Jombang sampai terakhir di Jombang. Terakhir di Jombang, Ya. finishnya di Jombang. Ya. Iya. Openingnya memang dulu di Mbah Khalil dulu. Ya. Terus sahabat Marom ini sudah sampai ke Pasuruan. Kenapa sih kok mau mampir ke apa ini Ranting Suwayuwo? Padahal ya nggak ada apa-apanya. Ya. Oh, yang pertama dulu kita sudah mempunyai janji Waduh. di Bangkalan. Ada janji ya. Yang sowan dulu ketua PAC atau ketua ranting, dan ternyata ketua rantingnya sowan dulu di Karas Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu saya punya hutang, dan ini momentumnya juga lebaran, kita bersilaturahmi ke Ansor Suwayuwo dan juga membayar hutang tersebut. Membayar hutang. Alhamdulillah hutangnya lunas ya. Ini sudah Tapi ini saman balasnya ini satu satu pasukan. Ya. Dulu kan Ya. saya single. Ye. Setelah ini berarti Suwayuwo harus balas juga satu pasukan ke sana. Siap. Supaya nanti satu PC ke Suwayuwo. Angel, mungkin nggak PC bisa bahaya. Nggak dikira studi banding. Benar, banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan kemarin. Memang apa ya? Di dalam organisasi itu memang harus saling bertukar pikiran, sahabat ya. Ya, siap. Itu kan ada filosofi, kalau kata itu di dalam tempurung dia merasa hebat. Ya, Tapi benar. ketika kata itu keluar, itu pasti ada yang lebih hebat. Benar sekali. Cuma kita tidak sama lah seperti kata. Cuma metodenya sama. Metodenya sama. Akhirnya
Ansor PAC Karas keluar dari Kabupaten Magetan, jauh dari sampai ke Pasuruan ini juga sedikit mencuri ilmu lah di Ansor Ranting Suwayo ini. Ilmunya awas lo, ilmu kalian mau dicuri yo selain. Jadi kudu hati-hati mari sirai dicekli kabeh kudu. Karena saya pribadi itu tidak mungkin melakukan perjalanan tanpa ada yang harus dibawa pulang. Itu saya buka di sini Zaber. Waduh. Jadi pulang harus membawa sesuatu yang bermanfaat. Benar. Nanti supaya Ansor Karas bisa lebih baik lagi dan menjadi barometer di Kabupaten Magetan. Waduh, mantap. Ya, kemarin juga Ansor Suwayo ada yang saya bawa juga dari Karas. Banyak ilmu terkait dengan ekonomi, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang itu memang sangat penting bagi kemajuan dan kemandirian organisasi. Nah, nanti bisa kita bahas setelah ini ya sahabat Marom. Ya, siap. Karena kemarin itu cukup seru di sana. Sebenarnya awalnya itu rencana jam 12 malam ya, dan sampai jam 12 malam rencana mau lanjut subuh. Ternyata ke Bandang. Ternyata di sana sampai jam 11 jam ya. 11 siang. Itu karena sudah ada ikatan itu jadi katingali kayak abot. Ya, siap. Itu saya kemarin korban tidak tidur, sahabat. Itu saya menghormati betul sahabat dari Pasuruan ke Magetan sampai saya menjadi penjaga nih panjenengan untuk tidur. Itu saya korbankan demi sebuah ilmu yang bisa dicuri dari sahabat yang sangat luar biasa ini. Sama saya juga ini tadi nggak tidur untuk menjaga ketua PAC ini. Berarti satu sama lagi. Alhamdulillah berarti beberapa hutang sudah lunas. Nah, sekarang penasaran ini, pasti sahabat Obra ini sudah mulai penasaran di PAC Ansor Karas. Ini di Kabupaten Magetan. Ketuanya sahabat Khairul Marom, ketua PAC-nya ya. Kalau ketua Rijal Ansornya siapa? Sahabat Nur Nawawi. Sahabat Nur Nawawi itu Gus itu ya? Ya, sahabat Nur Nawawi. Ya, alhamdulillah kita dapat salah satu kader yang luar biasa. Dan juga meneruskan perjuangan dari Bapak sahabat Nur Nawawi, itu termasuk juga muasis atau perintis NU di wilayah Kecamatan Karas. Jadi ini anaknya sekarang sudah gabung, itu menjadi motivasi dan menjadi elemen tersendiri yang sangat kuat di PAC Karas. Benar sekali. Memang rata-rata itu ya siapa saja yang bergabung NU itu panggilan hati memang. Tidak ada yang moro-moro ujuk-ujuk dan itu sudah ditakdirkan memang. Terus Kasat Koryonnya siapa? Kasat Koryonnya sahabat Azhar. Tadi mau ke sini sebenarnya, cuma ada acara dadaan. Yang diwakilkan oleh sahabat wakil Satkoryonnya. Berarti sahabat Azhar ditunggu sampean motoran dulu sendirian ke sini ya, karena hutang Anda belum dibayar lunas di sini. Komandan Azhar ini. Terus di PAC Karas itu ada berapa ranting, Ketua? Jumlah ranting dari 11 yang sudah ada pengurusnya alhamdulillah 10. Ini kurang satu. Kurang satu ya berarti PR-nya. Ini tugas saya di periode terakhir ini harus selesai. Itu target tersendiri lah buat sudah saya. Berapa periodenya dengan? Dua periode ini. Dua berjalan ini. Ya. Waduh, 2 periode. Sahabat Marom ini sudah 10 ranting yang sudah memiliki pengurus, kurang satu saja. Ini berarti satu ini selesai. Wah, ini yang selanjutnya, ketua selanjutnya harus bisa ngerumat, harus bisa menjaga. Terus di PAC Ansor Karas ini saya pernah dengar punya anggota-anggotanya itu punya ini ya, punya usaha-usaha menarik untuk kemandirian organisasi itu. Ya, itu alhamdulillah dari beberapa sahabat anggota mempunyai usaha mandiri dan mau menularkan ke sahabat-sahabat yang lain, dan nanti program kerja bisa membuat kader-kader yang
bisa mandiri, akhirnya nanti membuat PAC Karas akan lebih maju lagi. Maju lagi. Ya. Banyak sekali usahanya, apa saja itu? Salah satunya ada di percetakan, printing, banner. Itu apa? Oh, semua printing. Iya, foto juga bisa. Dan itu ada lagi yang punya gilingan bakso. Karena di Magetan itu salah satu ciri khasnya adalah bakso. Alhamdulillah sudah punya mesin sendiri, dan beberapa sahabat anggota juga bisa kerja di situ. Wah, benar-benar bermanfaat bagi anggota dan masyarakat ya, memang ya. Usahanya. Selain itu apa? Ada yang peternak nila, peternak kambing itu ada. Dan nanti harapan saya salah satu kader ini bisa menularkan ke yang lain. Akhirnya nanti semua bisa bekerja dan mandiri sendiri. Mandiri, benar. Jadi untuk membuat kemajuan organisasi di Karas. Ini salah satu momentum yang bagus memang. Ansor itu memang harus mandiri, saya setuju. Karena kemandirian dalam berorganisasi itu sangat dibutuhkan bagi semua organisasi, saya setuju. Sahabat Marom. Terus untuk itu yang ngelola anggota memang ya? Yeah. Yang ngelola anggota itu juga untuk organisasi juga nih? Ya, karena ada beberapa persen memang sahabat-sahabat itu disumbangkan ke kas PAC, sehingga banyak kegiatan itu tanpa membuat proposal sudah jalan. Alhamdulillahnya seperti itu. Mantap, benar-benar. Ya. Ya ini organisasi yang mandiri itu harus seperti itu memang ya. Setuju. Terus di Karas itu pernah punya ini ya, punya program-program menarik. Ya salah satunya di perekonomian, pengkaderan, terus ada kegiatan masyarakat yang buat untuk membantu dan mengenalkan Ansor Banser itu cara kerjanya bagaimana, gitu, sahabat. Termasuk kemarin evakuasi tawon Vespa. Evakuasi tawon Vespa. Tawon Vespa. Iya. Gimana tawon Vespa? Itu tawon yang ketika mengeluarkan suara itu seperti motor Vespa, sahabat. Wah, ini penasaran nih. Tawon Vespa nanti itu ya, kita tunjukkan tawon Vespa di akhir video nanti. Gimana sih tawon Vespa itu? Tawon Vespa itu kenapa harus dievakuasi? Karena itu sangat berbahaya, sahabat. Karena ada beberapa kejadian itu sampai masuk rumah sakit. Gitu. Wih, gara-gara tawon ini? Iya. Dan alhamdulillah bisa dieksekusi oleh sahabat-sahabat Banser Karas. Ini luar ngeri. biasa. Tepuk tangan untuk Banser Karas. Bisa mengevakuasi itu Bagana ya berarti ya? Iya. Banser tanggap bencana. Ya. Benar. Itu dievakuasi itu cuma di Karas saja kan? Tawon Vespa itu. Di sini kok kayak nggak pernah dengar tawon Vespa. Awalnya itu hanya lingkupnya di Kecamatan Karas. Cuma ada sahabat PAC untuk meminta bantuan lah, karena waktu itu masih gencarnya COVID. Akhirnya tim BPD masih mengutamakan COVID karena itu juga sangat penting. Itu juga berbahaya ya. Maka dari itu Ansor Karas go kecamatan yang lain, begitu sahabat. Dan itu sebelumnya mau dievakuasi sendiri. Nah ternyata ada kesalahan, akhirnya tawon menyerang korban. Itu sampai masuk rumah sakit dan habis beberapa juta. Dan itu hanya selesai di Banser tanpa mengeluarkan sampai beberapa juta, sahabat. Bener. Gara-gara tawon loh bisa masuk rumah sakit. Itu kok bisa masuk di apa ya? Disengat satu kali itu langsung masuk rumah sakit atau gimana? Karena itu tawon itu menarget daerah kepala ini. Nah itu kalau orang Jawa menyebutnya tawon das. Tawon das. Ya. Oh tawon das. Ya. Tapi pasti itu beda dengan tawon das yang. Ya ini mungkin lebih new lagi. Akhirnya kekuatannya lebih besar. Endas-endasannya tawon. Ya. Ini sudah rajanya bukan tawon das lagi. Iya. Itu tawon Vespa. Ciri-cirinya gimana? Mungkin biar sahabat ini ya nanti ukurannya itu sebesar jari seperti ini, sahabat. Itu ada warna kuning dan ciri-cirinya ketika mau sore itu masuk semuanya ke rumahnya, maksudnya sarangnya tersebut, ya. Dan nanti kalau pagi dia keluar mencari makan, kalau sore dia masuk lagi.
Makanya itu evakuasinya pasti malam. Karena dia kalau malam ke sarangnya semuanya. Dan kalau pas eksekusi itu radius ya mungkin 200-300 itu harus mati semua lampunya, nggak boleh hidup sahabat. Nanti kan kalau ada lampu hidup pun itu langsung lari ke sana. Ya, langsung menjurus ke cahaya tersebut. Dan pakai senternya pun harus warna kuning. Kalau kuning aman. Oh. Ya, seperti itu. Bukan senter putih berarti ya? Iya, kalau putih itu kan terlalu mencolok akhirnya tawon itu lari semuanya. Benar. Itu tawon Vespa ini berarti berbahaya ya tawon Vespa Iya. Ini baru dengar. Ini pasti sahabat di rumah ini juga tawon Vespa. Suaranya kayak Vespa. Iya. Waduh. Menarik ini tawon Vespa. Itu sangat berbahaya. Berapa kali sengatan? Mungkin Kira-kira bisa masuk rumah sakit? 5 tawon Vespa sudah masuk rumah sakit itu. Itu kritis itu ya kemarin? Iya, pasti masuk UGD dulu. Waduh, bahaya ya. Awas kalau ketemu tawon dengan ciri-ciri jempolnya, sebesar jempol. Sebesar jempol, warnanya Oren. Nah itu wis langsung hubungi BPD ya. dan banser sekitar. Tanggapan. Kalau di area Magetan langsung hubungi Ansor Karas, langsung dihilangkan itu tawon-tawonnya. Itu berbahaya loh. Iya. 5 kali sengatan bisa langsung masuk rumah sakit itu. Waduh. Baru kali ini saya mendengar biasanya tawon dikasih bunga wis enggak mendul lagi. Iya. Ini langsung masuk rumah sakit gara-gara tawon Vespa. Dan waduh. itu pun eksekusinya sangat dramatis ya, Pak. Itu salah satu kemarin bisa mengeksekusi di salah satu pondok di wilayah Karas, di Pondok Utri. Dan akhirnya santri Utrinya ketakutan. Akhirnya disuruh keluar semuanya, lampu dimatikan, baru dieksekusi. Itu peralatannya PDL, sepatu PDL itu lengkap. Seragam banser lengkap, baru memakai jas hujan, sarung tangan, pakai helm full face. Helm full face. Ya. Waduh. Wabot lah ini. Ya. Abot ya. Abot. Terus yang kedua itu pasti pengap. Pengap benar. Tidak boleh dibuka sebelum selesai. Itu pakai jas hujan, itu tetap bisa ya? Bisa tembus. Kemarin ada kejadian, alhamdulillah masih teramankan. Karena sekali menyengat itu jarum, ada spray jarum yang tertinggal dan itu segera harus dikeluarkan. Tapi kalau sahabat-sahabat semuanya sudah pernah disengat, itu sudah mempunyai racun untuk menolaknya, akhirnya aman lah. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak sampai infeksi ya? Iya. Pertama itu pasti efeknya ya itu kalau 1 demam, kalau 2, 3, 4 pasti rumah sakit, pasti menginap itu, nggak mungkin langsung pulang, pasti menginap dulu. Linu soalnya. Iya. Atau nyerang bagian-bagian saraf. Bagian saraf ya. Wah yuk, awas loh. Di rumahnya yang singup-singup itu tempat-tempatnya di mana saja itu? Yang pertama itu pasti tempatnya di desa lah, di desa-desa yang ada yang ternak sapi itu karena sarangnya itu terbuat dari kotorannya, sangat rapuh, makanya itu sangat berbahaya. Oh, berarti langsung dari itu kotorannya sapi? Ya, terus dibawa naik, dan rumahnya itu bagus ya Pak. Bagus. Mungkin bisa dicontoh lah kalau kita buat rumah. Wah. Iya, ini berarti untuk semua ini ya, semua pembuat rumah, apa namanya? Arsitek bisa pakai model rumah tawon Vespa. Langsung menarik ya. Iki ono tawon Vespa kok gede-gede. Sing metu wong. Ya. Beto, tawonnya kok gak gede. Kok gak ono suara Vespa nih. Ku iso dijadi inspirasi sahabat-sahabat ini. Tawon Vespa itu ada madunya nggak? Nggak ada. Dan kita itu yang paling lucu ya sahabat ketua. Sama ngudut nggak apa-apa. Oh siap. Santai ketua. Itu ketika kita eksekusi itu kan sudah ada banyak masyarakat yang menonton, menunggu madunya. Padahal tidak ada madunya sama sekali. Istuas ngenteni. Iya, kemarin itu saya jelaskan, ini tidak ada madunya. Nah, gitu. Cuma enggak Mas, saya tunggu. Dikiranya ada madu. Dikira nonggoroi, dikira di PDW madunya. Iya. Bener. Kalau ada madunya pasti enggak manggil banser lah. Pasti dieksekusi. Pasti dieksekusi sendiri, iya. Bener.
Itu besar tak? Besar. Sarangnya. Dan itu perkembangannya sangat pesat sahabat. Itu 2 minggu, misal gini 1 minggu itu 2 minggu 2 kali lipat, terus cepat, sangat cepat. Wah, pasti sarangnya wis. Iya. Dan letaknya pun pasti di tempat-tempat sulit, nggak mungkin di tempat mudah karena dia kan juga perlu perlindungan ya. Bener. Akhirnya mencari yang strategis lah. Tapi itu kalau ada laporan seperti itu masih harus nyari dulu atau enggak ininya? Lokasi sarangnya atau sudah memang langsung ketemu sarangnya? Beberapa kasus itu sudah ada, jadi di titik A itu sudah langsung menghubungi sahabat-sahabat Banser dan langsung ditunjukkan lokasinya. Karena kita nggak mungkin langsung eksekusi hari itu. Kita sore atau siang kita itu mantau di mana titik masuknya tawon tersebut, kita rancang nanti lewatnya mana, yang ditutup mana, dan lampunya sudah dikondisikan apa belum. Kalau sudah, menghubungi beberapa personil Bagana, dan akhirnya malam itu pasti ya jam 9 malam lah. Karena kalau jam 7 kan masih suara azan, dan suara pun itu juga tidak boleh. Jadi memang harus benar silen dan tidak ada lampu. Dia ngambilnya malam. Kemarin itu sampai jam 1 itu pagi sahabat. Nunggu ya, atau gimana? Karena kan nggak langsung semua medan itu teratasi. Jadi katakanlah ini sulit, akhirnya ditutup belum sempurna, dia keluar dulu nunggu masuknya. Satu seperti itu, baru sudah masuk semuanya, tutup kembali dan diberikan pertama, disuntikkan ke rumahnya, dan lalu beberapa detik itu akan mengeluarkan suara Vespa. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa disebut tawon Vespa, karena suaranya memang seperti Vespa. Nanti di akhir video ini kami tampilkan foto-foto dan video Ansor Karas saat mengevakuasi tawon Vespa nanti. Dan yang belum tahu tawon Vespa nanti kita tampilkan di akhir video. Oke, sahabat Marom. Waduh, menarik ini. Baru dengar saya tawon Vespa. Mungkin di luar sana sudah ada yang dengar, tapi penanganannya seperti apa itu kan baru kali ini dikasih tahu ya penanganannya seperti apa. Dan itu pun yang melaksanakan Banser. Jare sopo Banser? Kanok kanggo nih, lu macem-macem. Sing berseni tawon sopo lek gak Banser. Nah ya kan. Memang benar-benar serbaguna ini semua hal bisa dilakukan oleh Banser dan bermanfaat. Sahabat, ketika sudah selesai itu mempunyai apa ya? Rasa rasa bahagia pasti bukan selesai gitu, enggak, cuma kan ada adrenalin kita itu naik, soalnya itu pertaruhannya nanti kita disengat. Oleh sebab itu kita mempunyai adrenalin tersendiri. Enggak mungkin itu eksekusi jam 2 malam bisa ngantuk, tidak mungkin, karena di situ pasti tegang ya, cuma kita menahan diri lah untuk tidak tegang dan mengeluarkan suara. Harus koordinasinya harus baik sahabat. Hanya kode mungkin jari ataupun kedipan mata ataupun center itu harus memahami. Karena itu mungkin nanti kan kita kumpul jam 8 malam itu briefing bisa setengah jam ataupun 1 jam. Karena kita harus pembagian personil. Ya. Berapa personil itu? Minimal 8. Karena kan nanti yang 2 naik, yang 2 lagi ring setelah area, itu, terus yang lain, yang 4 itu mengkondisikan lampu juga masyarakat sekitar. Ya, kadang kan masyarakat tidak tahu disenteri, akhirnya putih, dan itu mengganggu ya. Golek madu. Ya, itu. Ya ingat, tawon Vespa ndak punya madu. Kalau ada yang mengevakuasi tawon Vespa, jangan menunggu ya, langsung ngalih, menjauhlah daripada masuk rumah sakit karena 2 sengatan tawon Vespa. Lebih baik menjauhlah segera saat ada evakuasi tawon Vespa. Benar. Salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Ansor Karas. Menarik sekali. Selain kegiatan itu, apa saja kegiatannya selain evakuasi tawon Vespa? Ini keren sekali tawon Vespa ini. Ya, untuk mungkin beberapa sahabat Ansor kita latih untuk ada yang
di bidang ekonomi, ada yang bidang media, termasuk salah satu sahabat tadi juga ikut ke sini karena untuk mencuri ilmu dari Suwaiwo. Karena saya pun juga melihat di YouTube lah, itu ada lomba video pendek atau film pendek dari PW Ansor Jatim, dan Ansor Suwaiwo mendapatkan juara. Itu juara berapa sih? Kemarin saya berapa? Juara satu. Itu kan cover lagu juga dapat juara. Ya, cover lagu Itu juga. uangnya nggak sampai ke aras, itu gimana itu ya? Uangnya Ditunggu sebenarnya. Uangnya itu nggak masuk ke dompetnya ini yang pegang-pegang operator ini, enggak. Itu masuk ke kas karena memang ya itu kemandirian organisasi bisa dari mana saja. Mantap. Bisa dari tawon, bisa dari usaha organisasi, bahkan bisa ikut lomba. Sebenarnya ada lomba lagi sekarang di PWNU, lomba mudik dan balik. Itu bikin video juga, tapi karena keterbatasan waktu dari sahabat-sahabat akhirnya gak melo. Dari PAC Ansor Karas tadi sudah menjelaskan tentang ekonominya, sudah menjelaskan tentang tawon Vespa, yang tawon yang harus dihindari oleh semua orang. Dan yang terakhir tentang apa sih keunggulan dari PAC Ansor Karas ini? Ini Katanya kok jadi apa? Dari teman-teman Magetan itu saya pernah mendengar Ansor Karas ini jadi apa ya? Ujung tombak atau memberi apa ya? Manuver-manuver baru, memberikan inisiatif-inisiatif terbaru. Apa ini yang kemarin, yang sampai sekarang lah, yang ya ini sampai sekarang itu kan sebelum konferensi PAC itu kan ada akreditasi ranting, dan alhamdulillah se-Kabupaten Magetan PAC Ansor Karas mendapatkan nilai terbaik dari akreditasi tersebut. Mantap. Itu karena semangat dari sahabat-sahabat ranting untuk mengenal dan mengerjakan akreditasi. Dulu saya masuk Banser itu tahun 2017, itu belum ada surat menyurat. Sebenarnya sudah ada, cuma kita karena jauh dari pimpinan wilayah akhirnya pun belum meraba waktu itu. Dan sekarang pimpinan baru dari Kesafik sangat luar biasa administrasi, dan alhamdulillah beberapa sahabat ranting juga mau belajar. Itu sebelum akreditasi kita sudah mengeksekusi garapan tersebut itu sekitar 1 minggu. Itu setiap malam kita kerjakan, dan dari jajaran PAC pun juga hadir, walaupun tidak mengerjakan, menemani lah. Dan ada yang ditanyakan kita jawab. Itu sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, selama 5 hari saja. Waduh, 5 hari. Memang penting ya saling menjemput bola dari akar rumput, dari ranting, pengen belajar ke PAC, dari PAC harus menularkan ke ranting, dari PC menularkan ke PAC, PAC juga harus menjemput bola. Itu bagus sekali konsep saling menjemput bola, itu memang wajib dilakukan oleh semua jajaran organisasi. Akreditasi, memang kita ini permasalahannya di akreditasi memang ya. Akreditasi itu PR yang harus diperbaiki di organisasi-organisasi manapun, termasuk di Ansor. Memang tertib administrasi adalah kunci dari bagusnya, juga dari data-data yang valid dari suatu organisasi. Itu kan pentingnya ada, sebenarnya kan akhirnya ada manfaat. Kenapa harus buat surat siapa yang ngepam? Itu kan nanti misal kita ngepam di ranting yang lain, itu kan ada nama-nama. Mungkin ada yang mencari atau keluarga, oh tahu dia ngepam di sana karena ada daftarnya untuk pam. Seperti itu sebenarnya ada manfaatnya tersendiri. Cuma kita masih tahap belajar untuk semuanya. Itu tertib administrasi itu pekerjaan yang menurut saya sendiri membosankan sahabat. Ini sebenarnya kan ketika ngepam itu kita fisik ya, tapi kalau administrasi itu pikiran dan ya kejelian. Iya, harus itu ya.
karena ada kode tertentu itu untuk menentukan ini nomor surat apapun ini bulan, tanggal, acaranya itu memang ya garapannya butuh ketelatenan Ansor ya. Itu untuk apa ya, menyatukan lah. Jadi Ansor tidak apa hanya ke instansi terus bansernya ke lapangannya tidak. Akhirnya benar-benar. Ketika ada banser ya harus ada Ansor. Begitupun sebaliknya, adapun Ansor tertib administrasi, kalaupun tidak ada kegiatan kebanseran, ya buat apa sahabat? Benar. Akhirnya Harus saling aktif seperti itu. Wah, asik. Jadi memang administrasi sangat penting ya sahabat ya. Itu juga penting juga loh bagi yang sudah punya istri. Alhamdulillah saya belum. Bagi itu belum nah. Belum. Waduh, berarti ini tujuannya ke Pasuruan ini kok saya jadi curiga ini. Ya, Selain kalau sahabat ketua mau mendapatkan kader dari Karas ya, sudah tahu lah bagaimana caranya mencarikan. ada stok-stoknya. Nah, nanti kita carikan katalog lah, nanti kita setorkan ke Karas ya. Mana yang menarik dan bisa siap ditunggu lah. Dijadikan anggota Fatayat. Oh, siap. Tapi bisa saja nanti pulang ke sini ya, nambah kader. Ya. Masuk. Oke, siap pindah ke Suwayu berarti itu kan. Kalau itu sebenarnya tidak siap saja. Suwayu yang dipindah di Karas. Wah, itu. Berarti harus dari anggota sini ada yang dikirim ke sana. Oh iya. Ya. Nanti habis dong kader saya. Di Goa itu. Nah, nanti kan 1 tahunnya pasti ke sini lah, mudik. Dia punya alasan untuk mudik. Bener. Bukan hanya ke Ansoran saja, ke Pasuruan bukan ke Ansoran, tapi ya ada alasan lain. Ya, bener. orang tua, kerabat itu kalau bisa dicarikan di Pasuruan. Kalau tidak ya akan jarang ke Pasuruan juga sahabat. Kan kita yang ada di yang nonton sekarang, penontonnya Ketua PAC Ansor Karas mencari jodoh sekarang ya. Ada beberapa anggota juga yang belum dapat jodoh. Iya, Oke, kita carikan jodohnya. Setialah menemani sahabat ketua dengan kejombloannya. Duh. Karena memang undangan juga data itu memang juga perlu memang yang punya istri itu biar ada bukti. Loh dek aku tugas temenan, dikira ngopi kan jagong tok kan. Benar-benar wah. Terima kasih sahabat Marom sudah hadir di podcast obraannya Ansor Suwayu. Jangan lupa terus saksikan podcast obraan karena di podcast obraan akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting dan juga siapa saja yang akan kita obrak selanjutnya. Selalu tunggu podcast obraan dari Ansor Suwayu Channel. Saya Muhammad Idzom dan sahabat Khairul Marom. Sahabat Khairul Marom, kita berjumpa lagi di podcast obraan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.